Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam online service ini meskipun kita belum bisa beribadah seperti dulu. Biarlah ibadah ini menjadi devosi pribadi dan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Jauhkan diri kita dari segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita dalam beribadah. Judul khotbah hari ini adalah Spiritualitas Keluarga Kristen di Masa Pandemi, yang akan disampaikan oleh Pendeta Daniel Tanusaputra. Kiranya firman Tuhan hari ini berbicara pribadi kepada kita. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Segenap hamba Tuhan dan majelis mengajak Bapak Ibu terlibat dalam persekutuan doa MSM. Mari saling mendoakan setiap Selasa pukul 6 sore via Zoom. Kami juga mengundang kaum wanita mengikuti persekutuan wanita online setiap hari Rabu pukul 6.30 via Zoom. Bagi teman-teman remaja, kalian bisa mengikuti persekutuan remaja Sion setiap minggu pertama dan ketiga pukul 5 sore via Zoom. Kami juga mengundang remaja pemuda mendengarkan pesan pastoral khusus untuk kalian melalui JRC Pastoral Message setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak kecil, bisa mengajak mereka ikut dalam Children Service berdasarkan usia mereka setiap minggu pukul 8 di channel YouTube kita. Pada tanggal 6 September, akan diadakan penabisan Bapak Henry Bunarta sebagai evangelis dalam lingkup Senior GKT. Terakhir, GKT 3 akan memiliki 2 online service pada bulan September, yaitu ibadah umum dan JRC online service. Kami mengundang jemaat ikut berpartisipasi dalam ibadah online tersebut. Demikian pengumuman hari ini dan terima kasih untuk perhatiannya. Marilah dengan sikap berdiri, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah hari ini. Kita bersatu teduh sejenak. Kita mulai ibadah hari ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga berakhirnya. Oleh karena itu, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Karya salib Kristus adalah bukti nyata bahwa Allah mengasihi setiap kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Biarkan Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap kita, membuat kita bergairah bagi Tuhan. Api Roh Suci kita pujikan bersama. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injili
puji namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku. Amin. Tuhan yang sudah memberikan api Roh Suci itu adalah sumber rahmat dalam kehidupan kita. Kita bersyukur Dia baik untuk setiap kita. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita bala sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Firman Tuhan berkata, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Tuhan bersedia mengampuni kita karena Ia mengasihi kita. Oleh sebab itu, datanglah dengan segala kehancuran hati dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita masuk dalam doa pribadi sekaligus doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu bersama dengan jemaat yang sedang beribadah hari ini. Kami mencoba datang kepada Tuhan dengan segala keadaan kami yang tidak berdaya. Natur dosa kami kadang memimpin kami, membuat kami jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami berdoa memohon pengampunan Tuhan atas kami. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kehidupan kami yang perlu mengarah kepada Kristus. Tuhan, saat ini kami mohon anugerah Tuhan itu. Biarlah kematian-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu, darah-Mu yang telah tercurah itu boleh menyucikan kami, mengampuni kami, memulihkan kami, sehingga masing-masing pribadi kami Tuhan ditopang dan ditolong oleh Tuhan untuk belajar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, menghidupi panggilan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dengan iman kami kepada Kristus, kami menerima pengampunan dosa itu.
Dan saat ini juga Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga Kristen. Hari ini kami ditantang untuk menghadapi situasi yang belum pernah kami terpikirkan sebelumnya. Keluarga-keluarga Kristen, kami berada di situasi pandemi. Bahkan ada di antara kami juga yang sudah tidak lagi bekerja. Tuhan, hamba-Mu berdoa, bantulah keluarga-keluarga Kristen, jemaat-jemaat Tuhan ini. Kami terus boleh hidup dengan baik. Secara khusus Tuhan, kami boleh mempertahankan iman kami di tengah-tengah keluarga. Bahkan setiap para ayah, kami dipanggil menjadi imam dan keluarga kami. Kami boleh menolong istri dan anak-anak kami untuk boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga menghidupi panggilan kami sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Menghadirkan Tuhan di keluarga kami. Menghadirkan gereja di keluarga kami. Sehingga meskipun hari ini Tuhan kami tidak bisa beribadah kepada Tuhan seperti dulu. Tapi biarlah Tuhan, kerohanian keluarga kami boleh tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Istri, anak-anak, dan kami pribadi boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk situasi dunia hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya pandemi ini boleh segera berakhir. Tetapi jikalau pandemi ini terus ada, ajarlah kami bagaimana harus hidup dengan baik. Sehingga kami boleh terus bertahan, bahkan juga menghasilkan hal-hal yang baru di tengah-tengah pandemi ini. Engkau memimpin para tenaga medis, mereka yang berjuang, mereka yang bekerja di sana. Biar mereka juga ditopang oleh Tuhan. Mereka dikaruniakan kesehatan yang baik. Mereka juga dikaruniakan hikmat yang baik. Dan bahkan juga Tuhan, para ahli mereka juga boleh menemukan vaksin ini untuk menangani virus COVID ini. Tuhan, ini doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menjawab doa kami ini sesuai waktu dan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa dan diampuni dosanya, dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Mari dengan sikap berdiri, kita mengikrarkan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi, mari kita pujikan Datanglah Ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, gita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, saya rindu untuk kita bisa datang kepada Tuhan
kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu saya ingin mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami, mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Untuk setiap anak-anak-Mu, di setiap keluarga dimanapun mereka berada pagi ini. Engkau mengenal keberadaan kami masing-masing ya Tuhan. Engkau mencintai kami sebagai ayah dan ibu, anak-anak, di tengah tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini. Biarkan kami melihat Tuhan, itu menjadi peluang-peluang di mana Engkau sendiri bekerja di tengah keluarga kami. Bahwa kasih-Mu tidak berubah, kebaikan-Mu itu tetap menuntun kami, memperingati kami, bahkan mengajak kami untuk lebih dekat kepada Engkau. Kami rindu pagi ini Tuhan, Engkau berfirman kepada setiap kami, sebab kami rindu untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan yang kita ingin renungkan pagi ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai dengan ke-9. Ulangan pasal yang ke-6, ayat 4 sampai dengan ke-9. Kemudian dilanjutkan dengan Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6. Saya berikan judul renungan kita pagi hari ini, menilik spiritualitas keluarga Kristen di masa pandemik ini. Apa yang Alkitab katakan dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kemudian dilanjutkan dengan Maleakhi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa, atau saya boleh tambahkan hati ibu-ibu, berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya dan ibu-ibunya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga engkau musnah. Saudara kita yang berbahagia membaca kebenaran firman Tuhan ini di tengah masa yang tidak mudah yang kita hadapi. Saya merenungkan dalam beberapa bulan terakhir ini, khususnya selama masa pandemik ini, melihat menjadi satu tantangan tetapi juga menjadi peluang. Tantangan bagi banyak keluarga, terutama ayah-ayah yang harus dirumahkan atau tinggal di rumah. Sepertinya bagi saya merupakan satu yang firman Tuhan mengingatkan kita, dan kita diingatkan, bahkan diperingatkan, bahwa tugas semula dari seorang bapa bukanlah sebetulnya mencari nafkah, tentunya kita perlukan, memiliki kedudukan, kekayaan, memiliki pengaruh sosial di luar rumah, tetapi sebetulnya di dalam rumah. Untuk menjadi seorang imam, menjadi seorang kepala keluarga, menjadi seorang yang mengayomi anak-anaknya, mencintai istrinya, dan terutama yang mengasihi Allahnya di tengah keluarga. Sehingga anak-anak dapat melihat nilai-nilai di balik dari kehidupan yang mereka alami saat ini. Ada nilai-nilai kekekalan yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan keluarga saudara saat ini. Mungkin tantangan demi tantangan yang saudara hadapi. Di orang Jakarta bilang, lu lagi. Ketemu istri terus-menerus 24 jam. Tidak sedikit menimbulkan satu pergesekan. Bagaimana istri mungkin
menjaga, memelihara rumah itu, sekarang saudara ikut campur di dalamnya. Mungkin ada masalah yang belum terselesaikan, tetapi dengan kesibukan masing-masing, sekarang sudah harus menghadapinya. Juga masalah dengan anak-anak. Pendidikan mungkin yang saudara sudah berikan kepada sekolah-sekolah Kristen, kepada guru sekolah minggu, ataupun ketua remaja, ataupun pemuda, sekarang sudah harus hadapi sendiri. Bagaimana kalau kita pagi ini boleh menilik keadaan keluarga Kristen saat ini? Bagaimana spiritualitas keluarga kita saat ini? Saudara, kalau kita membaca dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 di sini katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Bukankah di tengah-tengah keluarga merupakan tempat di mana orang tua merasakan kasih Tuhan itu. Dan bagaimana mereka mengasihi Tuhannya. Sudah inilah sebetulnya menjadi dasar dari spiritualitas kita adalah relasi kita dengan Tuhan. Yaitu Allah yang mengasihi kita. Allah yang selalu baik dalam menuntun hidup kita. Walaupun keadaan kita mungkin tidak baik, tetapi tetap kesetiaan Allah itu akan menuntun kehidupan kita. Dapatkah keluarga kita merasakan bahwa Allah yang menjadi yang terutama di tengah-tengah keluarga kita? Saudara, yang kedua, kalau kita melihat di sini, keluarga adalah tempat pewaris iman itu. Bagaimana kita bisa melihat anak-anak kita menjadi anak yang bukan hanya bermoral, memiliki etika yang baik, tetapi menjadi spiritual child. Sudah menarik sekali dalam penelitian secara psikologis, Lisa Miller, 15 tahun terakhir ini dia meneliti berbagai macam keluarga. Dan mereka melihat dalam jangka kurun waktu 15 tahun bagaimana orang tua membesarkan anak-anaknya. Dan dari hasil penelitiannya menarik sekali, anak-anak yang memiliki sense spiritually, artinya yang anak-anak spiritual child, topik dari buku yang dia tulis, anak yang memiliki sense dan tahu bahwa kehidupan ini bukanlah terbatas dengan apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dinikmati sesaat. Tetapi ada nilai kekekalan. Dia memberikan salah satu contoh. Contohnya bagi seorang Yahudi, bapak, seorang ayah, kalau kakeknya meninggal, dia akan membawa anaknya, dia dipangku anak tersebut. Dan di depan liang kubur itu dia akan mengatakan, debu kembali kepada debu, tetapi jiwa kembali kepada Allah. Saudara, tiap kali ungkapan tadi memberikan kepada anak satu pengertian. Hidup ini akan berakhir. Kita bisa memiliki segalanya apa yang kita miliki di dunia ini. Kita bisa memiliki segala kenikmatan ini. Tetapi hidup ini akan berakhir. Dan selain itu, ada seorang yang mengatakan demikian, saudara. Bahwa Tuhan selalu mencintai kita. Dan ingat, hidup ini tetap akan berakhir. Artinya saudara, apa yang kita miliki akan berakhir. Tetapi kasih Tuhan kepada kita tidak akan berubah. Artinya dalam mendidik anak, memberikan warisan kepada anak-anak kita penting untuk menetapkan akan hal ini. Bukan sekedar menjadikan anak ini baik, tetapi anak-anak ini akan bisa bertahan dalam menghadapi hidup ini yang penuh dengan tantangan. Dan dari buku Lisa Miller ini, dia mengadakan penelitian. Anak-anak yang memiliki sense spiritual, apakah itu agama lain pun, tidak selalu agama Kristen yang dia selidiki. Anak-anak itu akan jauh lebih tangguh menghadapi kehidupannya. Juga dalam menghadapi depresi, suicide yang dihadapi oleh anak remaja saat ini. Anak itu akan tangguh, akan berani bisa menghadapi tantangan kehidupan ini. Bagaimana kita sebagai orang Kristen? Mungkin yang pertama sebagai pewaris kerajaan Allah ini, penting bagi kita untuk memelihara kedisiplinan rohani. Itu butir saya yang pertama. Kedisiplinan rohani kita membuka kita untuk mengalami dan merayakan Tuhan. Bukan hanya sekedar kerutinan tadi yang melelahkan, yang membosankan. Tetapi tempat di mana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Yaitu dengan
Alkitab yang terbuka, hati yang terbuka, dan membukanya di dalam doa. Penting sudah kalau kita melihat dalam Ulangan pasal 6 ini, bagaimana untuk seorang pengajar, seorang tua di sini dikatakan, yang pertama mereka harus memperhatikannya. Mereka harus di sini katakan mengajarkannya berulang-ulang dan melakukannya, mentaatinya. Jadi pertama seorang pengajar, seorang petua di sini perlu mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri yang menjadi bagian daripada dirinya. Sebelum dia memuridkan anak-anaknya, dia sendiri harus siap untuk dimuridkan. Jadi satu harga mati sudah bagi kita sebagai orang tua, kita tidak bisa mengajarkan apa yang kita tidak sedikit lakukan juga. Dalam bahasa Inggris ada istilah walk the talk. Lakukan apa yang kita katakan. Anak-anak ingin melihat bukan kita hanya sekedar membaca Alkitab, sekedar berdoa, tetapi anak-anak ingin melihat bahwa kita selalu sering membaca Alkitab. Sehingga membaca Alkitab dan berdoa menjadi kebiasaan hidup kita sebagai orang tua. Sehingga kita bukan hanya sekedar membaca atau berdoa, tetapi kita menjadi pembaca dan pendoa. Seberapa jauh kelekatan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Berapa jauh kita memperhatikan apa yang Tuhan ingin katakan. Sudah yang dapat membuat kita bertahan melewati tantangan kehidupan ini. Kita harus begitu dekat dan melekat kepada Tuhan. Dalam kerutinan kehidupan kita, pagi, siang, malam, bagaimana sudah menghadapi tantangan tadi. Yang kedua saya melihat di sini, bagaimana rumah kita menjadi tempat untuk kita menguatkan iman kita. Dalam pasal 6 ayat 20 dikatakan di sini, apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu. Saudara, anak kita akan bertanya. Dia bertanya-tanya juga reaksi kita saat ini seperti apa dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Ketika kita menghadapi kesulitan, mungkin pekerjaan saudara yang kemarin sudah punya sekarang tidak lagi. Income yang berkurang, kekhawatiran yang saudara hadapi. Apakah sudah datang kepada Tuhan? Menantikan dari Tuhan yang melakukan mujizat itu. Yang dapat melakukan keajaiban tadi. Yang memberikan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup ini. Atau kita mengeluh. Mungkin hanya menjadi tawar hati. Bahkan kita pahit terhadap Tuhan. Bukankah saat ini tempat di rumah saudara berada? Rumah untuk melatih iman saudara. Maka sudah harus mempertanggungjawabkan iman saudara. Di sini dikatakan, apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah itu kita? Ayat 21 dikatakan, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu. Kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Sudah anak-anak kita ingin melihat bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kita. Bukan hanya sekedar memberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam hidup kita. Bukan hanya kita setia mengikut Tuhan. Tetapi Allah yang kuat itu menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Mungkin dari hawa nafsu kita. Dari masa lalu kita yang belum terselesaikan. Anak ingin melihat bahwa kita adalah orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Ketetapan dan peraturan ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dia yang bertindak menyelamatkan kita. Bukan hanya sekedar melewati liang kubur. Tetapi kita boleh berjumpa dengan dia. Dan kekekalan, nilai kekekalan ini perlu sudah tanamkan kepada anak-anak saudara. Dengan saudara menghayatinya, menghidupinya. Bagaimana sudah menilik tentang spiritualitas keluarga saudara saat ini. Juga di tengah keraguan, kekhawatiran saudara. Berapa jauh sudah melibatkan Tuhan. Berdoa bersama-sama dengan anak-anak saudara. Menantikan bahwa Tuhan akan bekerja, menolong, menuntun. Juga di lembah-lembah kekelaman, mungkin ketakutan. Akan kesehatan kita. Saudara, tidak sedikit saat ini melalui konseling saya di rumah, melalui virtual. Banyak keluarga yang betul-betul keadaan dalam stres, tertekan. Masalah keluarga, konflik yang ada. Pendidikan dengan anak.
Mereka diperhadapkan dengan sesuatu yang mereka sama sekali tidak siap menghadapi itu. Sudah saatnya, momennya kita meminta kepada Tuhan hikmat pertolongan itu. Biarkan iman itu betul-betul iman yang hidup. Bukan hanya sekedar saya rutin untuk pergi ke gereja atau membaca firman. Tetapi yang dalam keseharian kita itu nampak dalam kehidupan kita. Bukankah ini peluang untuk mengembalikan gereja di tengah keluarga kita? Yang sampai saat ini kita merindukan setiap kita datang ke gereja. Tetapi gereja tidak hadir di tengah keluarga saudara. Sekarang gereja tidak bisa hadir sepenuhnya secara sosial. Yang menjadi support system, guru sekolah minggu, penatua tidak bisa hadir mungkin dalam pembesukan. Tapi bagaimana di tengah keluarga sudah merasakan kehadiran Tuhan. Menghadirkan gereja di tengah keluarga saudara. So, yang ketiga, saya melihat di sini dalam menilik spiritualitas kita sebagai keluarga Kristen adalah keluarga merupakan tempat untuk persiapan preventif. Peran keluarga mempersiapkan generasi yang baru menghadapi tantangan zaman ini. Saudara, kita bukan kekurangan informasi tentang pendidikan anak, tentang bagaimana menangani anak kita, bagaimana untuk mengajar anak kita. Tapi yang menjadi masalah tempat latihan yaitu di tempat keluarga kita sendiri. Di situ anak-anak bisa mengalami. Anak-anak bisa melihat model dari seorang laki-laki, seorang perempuan. Yang pertama yang mereka kenal adalah ayahnya. Perempuan yang pertama yang mereka kenal adalah ibunya. Bagaimana mereka berinteraksi satu dengan yang lain. Bagaimana nilai-nilai yang mereka miliki. Kejujuran, keterbukaan, integritas dari suami dan istri. Bagaimana seorang laki memperlakukan seorang perempuan. Bagaimana seorang perempuan diperlakukan oleh seorang laki-laki. Bagaimana seorang istri menghormati suaminya. Bagaimana suami mengasihi istrinya. Itu tidak bisa hanya diajarkan dengan kata-kata. Tapi mereka ingin melihatnya. Bukankah sekarang inilah kesempatan? Juga pelayanan di gereja di kemudian hari tidak akan terlepas, saudara. Harus memperhatikan pemuda-pemudi. Kita mungkin yang sudah termasuk generasi yang uzur, kadang-kadang yang sudah usia lanjut, sulit untuk melihat tantangan pemuda-pemudi saat ini yang mereka hadapi yang jauh berbeda dengan tantangan yang kita hadapi waktu kita masih muda. Oleh sebab itu harus merupakan concern, betul-betul kepedulian kita untuk memikirkan bagaimana saat ini kita bisa meraih sebanyak mungkin pemuda-pemudi. Tetapi juga mereka ingin melihat teladan, model di tengah-tengah keluarga kita. Sudah yang keempat bagi saya yang lebih terutama lagi adalah keluarga merupakan tempat untuk menginjili. Di mana kasih karunia Tuhan itu dinyatakan. Injil yang menyelamatkan kita, yang memerdekakan, yang membebaskan kita. Saya mengerti dari Evangelism Explosion. Betul-betul kerinduan kembali Injil itu menjadi real, menjadi nyata di tengah keluarga. Yaitu yang menyelamatkan, yang memberikan kekuatan, kuasa yang begitu besar tadi. Yang membuat kita untuk bertumbuh di dalamnya. Kenapa pentingnya Injil, saudara? Karena tidak kita ingin mengajarkan hanya moral kepada anak-anak kita. Tapi kita memiliki kekuatan dari relasi kita dengan Tuhan. Yang melalui putranya Yesus Kristus menyelamatkan kita. Melalui Roh Kudusnya memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita. Sudah kita merindukan untuk memberitakan Injil di luar rumah kita mungkin. Sekarang kita bisa meraih dengan virtual yang luar biasa untuk memberitakan Injil tadi. Tetapi anak-anak kita ingin melihat Injil yang dihidupi, yang dihayati di tengah keluarga kita. Artinya kita bergantung sepenuhnya kepada kekuatan kuasa Tuhan yang menyelamatkan itu. Disinilah yang akan membebaskan kita. Bukan kita mengajarkan moral, tetapi kuasa Injil yang bekerja di dalam diri anak-anak kita. Sudah memang sulit sekali untuk bisa menginjili anak-anak kita. Karena dia melihat dari ujung rambut sampai telapak kaki kita. Siapa kita? Yang kita juga bisa menunjukkan ada kelemahan, kekurangan yang kita hadapi. Bukanlah berarti kita harus sempurna. Dan tidak ada seorang pun yang sempurna sebagai orang tua mendidik anaknya. Tapi anak-anak kita ingin melihat di dalam ketidaksempurnaan kita, di dalam kegagalan kita. Apakah hidup kita kembali kepada Tuhan?
Kalau kita telah melukai anak kita boleh menerima pengampunan. Kalau anak kita melukai kita pun boleh memberikan pengampunan. Sudah tidak sedikit saya mendengarkan keluhan dari orang tua setelah mendidik anaknya sekian lama, memberikan fasilitas yang mereka butuhkan. Sekolah sampai S1, S2, bahkan mereka secara materi mapan. Tetapi tidak sedikit dari mereka yang menyesali bahwa saya kalau bisa mengulangi sekali lagi dalam mendidik anak-anak saya. Mungkin saya akan lebih banyak mendengarkan anak saya. Mungkin saya akan banyak berani untuk mengatakan, Papa minta maaf. Mama minta maaf. Saudara, hanya orang tua yang hidup dari Injil, dari pengampunan itu. Dia bisa melepaskan pengampunan. Dia bisa menerima pengampunan dari sesamanya. Injil tidak bisa ditawar-tawar, saudara. Ini menjadi satu bagian harga mati di dalam kita mendidik anak-anak kita. Kalau saudara ingin memiliki spiritualitas yang berkenan kepada Tuhan, sudah harus lekat dengan Allah yang kemarin, sekarang, dan selamanya itu sama. Yaitu Allah yang kekal. Sudah bagian poin yang terakhir. Keluarga merupakan tempat adalah kacamata untuk melihat dunia ini. Pandangan kekristenan lebih besar dari dunia melihat dirinya. Sebelum kita berbicara atau memulai khotbah ini, seorang berkata pada saya, kekristenan memiliki peluang yang besar untuk menghadapi tantangan ini. Ya, yaitu pandangan apa yang Allah lihat tentang dunia ini dan bagaimana nilai-nilai kehidupan kita ditentukan bukan oleh apa yang ada di dunia ini, yaitu keinginan, kenikmatan yang sifatnya hanya sementara, sesaat. Saudara, sebulan 2 kali saya pergi melayani di Surabaya dan tinggal di apartemen, dan setiap kali harus melewati Mall Pakuwon sebelum melayani di sebuah gereja di sana. Saya sadar benar tiap kali melewati mall, itu tawaran-tawaran terhadap mata saya, keinginan saya. Kalau sudah melewati dan melihatnya mall, itu sepertinya katakan, minumlah saya, makanlah saya, lihatlah saya, belilah saya, tidurilah saya. Semua itu merangsang mata saya dan hati saya. Sehingga kita terbiasa dengan kehidupan yang hanya sesaat mungkin kita dipuaskan dengan apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita lihat. Sehingga dari kehidupan kita, kalau kita memiliki itu, seolah kita cukup untuk bisa memuaskan sesaat tadi. Mungkin dalam masa pandemi itu tidak ada di mata kita. Atau saya paling tidak mengalami untuk keluar masuk dari mall tadi. Tetapi tetap kalau kita mulai melihat hati kita, siapa dan apa yang memuaskan hati saya sebetulnya. Memang kalau kita lihat dengan apa yang kita nikmati, yang kita miliki, yang sifatnya sesaat ini, itu yang memuaskan kita. Maka kita hanya memberi makan monster yang tidak pernah kenyang dalam hidup kita. Pemazmur mengatakan, tidak ada sesuatu yang kuinginkan di bumi dan di surga selain Engkau. Artinya kepuasan kita hanya dekat dan melekat dengan Tuhan. Saudara dan saya bisa menghadapi masa pandemi ini atau tantangan kehidupan ini. Kita tidak menjadi runtuh, menjadi rapuh, tetapi menjadi tangguh menghadapinya. Kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan yang kita kasihi tadi, yang esa itu. Anak-anak kita akan melihat bahwa Tuhan itulah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan menolong kita untuk disiplin. Karena tidak ada pertumbuhan rohani tanpa kedisiplinan rohani. Dalam berdoa, membaca kebenaran firman Tuhan. Dan kita betul-betul boleh mengalami iman yang kita ajarkan itu. Kita hidupi dan kita alami. Anak-anak ingin melihat akan hal itu. Dan kita ingin mempersiapkan generasi ini untuk menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam kehidupan mereka. Tetapi kita tahu kita sudah memberikan yang terbaik. Apa yang mereka perlukan untuk hidup tadi. Yaitu mereka boleh menjadi spiritual children. Anak-anak yang mengenal akan nilai-nilai kekekalan. Yang mengenal Allahnya.
Allah yang dikagumi oleh orang tuanya, yang menjadi pusat yang terutama dalam hidup ini. Bukankah menjadi satu peluang saat ini bagi bapak dan ibu yang ada di rumah untuk boleh betul-betul memberitakan Injil tadi. Injil yang saudara imani, yang saudara hidupi. Tetapi juga menolong generasi kita mendatang untuk meneropongi, menilik dunia ini dari kacamata kekekalan tadi. Saya rindu Bapak Ibu tidak putus harap, tidak tawar hati dalam menghadapi tantangan ini. Saya tidak tahu di tengah-tengah keluarga yang seperti apa saat ini saudara berada. Saya ingin berdoa untuk saudara supaya Tuhan memenuhi saudara dengan kuasa-Nya. Sehingga iman saudara kepada Tuhan itu menjadi nyata di tengah keluarga saudara. Sehingga saudara dapat mempersiapkan generasi-generasi penerus saudara ke depan ini menjadi generasi yang tangguh. Amin. Saya rindu boleh mengambil waktu untuk berdoa dengan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang melawat setiap anak-anak-Mu di mana kami sekarang sedang duduk. Berkumpul dengan keluarga kami atau sendirian. Engkau yang mengenal hati kami. Engkau yang mengenal kedalaman batin kami. Kami datang Tuhan kepadamu pagi ini dan mohon Engkau hadir di masing-masing keluarga pada pagi ini. Di mana mereka berada saat ini ya Tuhan. Mungkin tantangan yang mereka hadapi, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, kekhawatiran akan pendidikan anak. Mungkin konflik di dalam keluarga, hubungan suami dan istri. Kami mohon ya Tuhan dengan kasih karunia-Mu Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang sama kemarin, sekarang dan selamanya. Yang tetap hari ini pun melakukan mujizat-Nya. Kuasa-Mu yang nyata Tuhan dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Kami berdoa ya Tuhan, dalam situasi yang kami hadapi masing-masing saat ini. Membuat kami boleh menjadi tangguh dalam pengenalan kami akan Engkau. Karena kami tahu di dalam Engkau ada pengharapan, ada kekuatan. Iman kami kepadamu ya Tuhan, yang Engkau teguhkan, bukan sekedar apa yang kami ajarkan, apa yang kami mengerti tentang Engkau. Bukan membicarakan hanya tentang Engkau, tetapi kami hidup bersama dengan Engkau. Bukan hanya kami memikirkan tentang Engkau, tetapi kami hidup di dalam keseharian kami, melibatkan Engkau dalam setiap keputusan yang kami ambil. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, orang tua, anak-anak, keluarga di mana mereka berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau taat mendengarkan firman-Nya. Kita pujikan Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. And it's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise,
just to know, thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him over and o'er. Jesus, Jesus, praises Jesus, oh, for grace to trust Him more. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Nikmatilah kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, juga di dalam keluarga kita. Dan mari bersama-sama kita pujikan doksologi. Puji Allah, sumber berkat, pujilah Dia makhluk di bumi, pujilah Dia malak di sorga, pujilah Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dan penyertaan dari Roh Kudus, menaungi dan memampukan engkau, khususnya dalam keluargamu, untuk boleh sungguh hidup dalam kemerdekaan sejati dalam Kristus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat tadi ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hidup menikmati kemerdekaan dalam Kristus.